adalah proses apa namanya ini, Mak? Hah? Mengubahkan bir ya? Mengupas kelapa Mengupas kelapa dengan dengan uri. uri. Ya. Sudah lama Mama mengerjakan Kupas kelapa sudah lebih 30 tahun. 30 tahun lebih. Buset. Tahun 8 numpik, 9 numpik ya gini. Waduh. 29 tahun. 9 tahun. Dan hasilnya cukup Memuaskan lah. cukup memuaskan lah ya. Buat beli beras, beli rokok, Beli susu anak. beli susu anak. Waduh, luar biasa. Dan pekerjaan ini bisa disambil, menyambil gitu ya. Sambil saya bertani buat kelapa. Oh iya iya. Habis ini ke sawah, urusan sapi ya. Ya, tapi Waduh, keren. Umur sudah berapa, Mak? umur 64. 64 masih kuat ngubas kelapa. Ya, 63 yang lah. Tiba dari bulan Agustus 64 tahun. Alhamdulillah. Semoga Mama Juan selalu sehat walafiat supaya Amin. karena generasi muda sepertinya sudah Hah? susah ya nyari yang bisa ngupas kelapaan. Ada. Anak-anak muda gitu. Sudah pandai. Nggak pandai? Pandai nak muda. Waduh. Ini murah serit nih. Iyalah. Ah, hati mubaknya. Waduh. Ya sehat selalu ya Mak Juan ya. Ya, Pak Azwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin teman-teman semua, pada video kali ini saya ingin menampilkan salah satu produk dari UMKM Kokoci adalah rendang telur, di mana rendang telur ini sebetulnya peninggalan nenek moyang orang Minang, cuman sedikit ada inovasi dan diversifikasi bagaimana supaya rendang telur ini bisa bertahan cukup lama dan dikemas secara modern sehingga mudah dibawa kemana-mana. Begitu juga dengan rasa, disesuaikan dengan selera nasional. Sebelumnya rendang telur ini masa simpannya hanya 2-3 hari. Sekarang dengan kemasan ekonomis plastik biasa bisa bertahan 6 bulan. Kemudian dengan kemasan kotak atau dus bisa tahan minimal 1 tahun. Dan ada lagi kemasan pakai kaleng komposit, itu masa simpannya bisa sampai 2 tahun. Nah, kenapa bisa begitu? Karena hasil coba-coba, trial and error segala macam oleh istri saya yang hobinya memasak, senangnya di dapur, sehingga terciptalah rendang telur dengan merek Kokoci seperti yang ada seperti saat ini. Juga rendang telur ini didukung oleh
bahan baku telur yang melimpah di sekitar kita, dan juga bahan baku utamanya kelapa juga melimpah di sekitar dapur rendang telur kokoci itu sendiri, serta karyawan yang terampil dan loyal dan mempergunakan bahan baku lokal, bumbu lokal asli. Jadi walaupun tampilannya sekarang cukup modern, tapi kita tetap mempertahankan rasa khas rendang asli Minang. Dimasak pakai kayu bakar dengan bumbu alami, tapi proses produksi maupun bangunan pabriknya sudah permanen dan memenuhi standar BPOM atau MD dan sudah bersertifikat HACCP, Hazard Analysis Critical Control. Dan alhamdulillah juga tahun 2013 rendang telur ini mendapatkan 2 penghargaan sekaligus dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. Pertama dalam bidang inovasi produk, yang kedua dalam bidang manajemen bisnis. Kemudian tahun 2015 juga mendapat penghargaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara. Semua itu tentunya berkat dukungan semua pihak yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu di video ini. Semoga UMKM, khususnya UMKM rendang, semakin maju, semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ini. Nah, ini adalah cuplikan foto-foto histori rendang telur kokoci sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, ini historinya. Kita awalnya dulu mulai hanya dengan 30 butir telur. Nah, alhamdulillah sekarang sudah berkembang cukup pesat. Nah, ini salah satu prosesnya, ini menghaluskan bumbu ya. Jadi telur ayam itu kita dadar dulu, dadar pakai teflon. Nah, ini proses mendadak telur. Nah, ini telurnya mengaduk bumbu pun, memblender bumbu pun pakai telur, bukan pakai air gitu. Jadi tidak boleh kasih air. Nah, itu kan. Nah, bumbunya ya bumbu dapur, bawang, lengkuas, garam. Nah, kemudian dicampur dengan sedikit tepung beras dengan merek Pros Brand supaya waktu mendadar bisa jadi adonan. Jadi dadarnya itu di teflon kayak seperti inilah, mungkin kerak telur kalau Betawi ya. Nah, ini telur ayam. Nah, kasih tepung dikit, kasih bumbu dapur lengkap, khasnya kokoci. Komposisinya berapa ya, itu rahasia perusahaan. Nah, ini karyawan terampil dengan SOP yang sudah baku, lagi melakukan pekerjaan
Ini lagi memblender bumbu ya. Memblender bumbu pun tidak boleh dikasih air. Jadi dikasih telur beberapa biji supaya ada cairannya gitu. Nah ini bumbu. Proses menghaluskan bumbu. Nah, terus bumbunya kita masukin sama telur tadi yang sudah dipecahkan. Nah, nanti diaduk rata pakai mixer buatan pabrik. Mixer ya namanya ya, kalau tidak salah. Mungkin di luar sana banyak produk sejenis namanya juga rendang telur. Tapi yang bermerek Kokoci punya ciri khas, cita rasa, mutu, kemasan dan lain-lain, punya value tersendiri. Masalah suka tidak suka, silakan teman-teman yang menonton video ini mencoba. Bisa membeli. Nah ini lagi menghaluskan, mengaduk telur ayam tadi yang sudah dipecahkan, kasih tepung sedikit, kasih bumbu, di blender halus. Nah, ini di blender halus. Biasanya dalam satu hari 2-3 orang karyawan sanggup mengerjakan sekitar 900 butir telur sampai produk setengah jadi. Jadi kalau produk setengah jadi itu nanti kita lihat seperti apa produk rendang telur yang setengah jadi. Nah ini karyawan lagi memecahkan telur ayam. Teman-teman nonton ya sampai selesai biar tidak penasaran. Ini prosesnya. Sebetulnya rendang telur Kokoci ini mulai berdiri tahun 2006. Sudah cukup lama juga. Nah kali ini kita sengaja membuatkan video dari A sampai Z sebisa mungkin supaya kita sama-sama tahu seperti apa sih proses pembuatan rendang telur dengan merek Kokoci ini. Nah ini telur yang sudah didadar tadi kita potong ya, potong tempatnya harus bersih. Tangan karyawan yang memotong pun harus pakai sarung tangan plastik karena itu persyaratan dari BPOM RI. Nah ini potong-potong. Nah, setelah ini, nah ini seperti ini nih mendadarnya.
dadar tipis pakai teflon. Tempatnya harus bersih, lantainya harus keramik. Nah, ini hanya tangan-tangan terampil yang punya kesabaran dan ketekunan yang bisa mengerjakan ini, terutama ibu-ibu lah ya. Kalau bapak-bapak sih agak jarang nih, karena pekerjaan ini butuh kesabaran tingkat tinggi. Nah, ini proses pendadaran pakai kompor ya, kompor gas. Nah, ini berapa komposisi adonannya, berapa telur, berapa tepung, berapa bumbu dapur. Nah, itu maaf, memang kami tidak bisa mengemukakannya di sini karena ya rahasia perusahaan lah ya. Sama-sama kita tahu lah. Secara detail ya nggak mungkin lah kita buka di sini. Kalau kata orang Minang, nang sabinje iyo ndak kadiagian tuh. Tapi secara umum kita ingin berbagi lah, biar kita sama-sama tahu seperti apa sih proses pembuatan rendang telur itu. Nah, ini. Nah, di divisi lain ada lagi pengerjaan ini pemerasan kelapa parut, supaya jadi santan kelapa. Nah, rata-rata kita membuat santan kelapa ini lebih kurang 100 kelapa per hari dalam kondisi normal. Kalau kondisi agak rame ya agak lebih lah ya. Nah, jadi proses membuat santan kelapa ini memang kita sudah menggunakan mesin. Kemudian santan tadi langsung masuk ke kuali kancah. Nah, ini dikasih cabai, bumbu-bumbu dapur. Nah, ini kelihatan tungkunya stainless ya, sudah dilapisi stainless steel, dan kancahnya pun harus aluminium, nggak boleh kancah besi, karena itu persyaratan yang disyaratkan. Nah, apinya dari mana? Apinya dari belakang, dari luar. Jadi nggak kelihatan apinya di sini. Nah, ini kelihatan stainless. Kemudian di atasnya juga ada exhaust untuk menyerap hawa panas. Hawa panas ini keluar pakai exhaust. Nah, ini santan tadi yang sudah dibumbuin lebih kurang 2 jam. Nah, jadinya seperti ini. Ini sekitar 2 jam nih. 2 jam lamanya. Bisa seperti ini. Sekitar 2-3 jam lah ya. Nah, ini santan tadi. Nah, jadi dadaran tadi harus kita goreng. Nah, ini anggota lain mau menggoreng telur yang udah didadar tadi. Nah, ini digoreng dulu. Digoreng.
sudah matang, ini namanya bahan rendang telur setengah jadi ini. Karena pengerjaan rendang telur ini tidak bisa dalam 1 hari. Setelah digoreng, karena waktunya lama juga dari pagi sampai sore, besoknya baru bisa dilanjutkan proses kedua untuk dijadikan rendang. Ini menggoreng dadaran telur tadi. Nah ini, itu sambil diaduk-aduk ya teman. Nah, apinya kelihatan kan? Tungkunya cukup higienis. Kita punya 5 kancah. Nah ini kancah. Kancah ukuran yang paling besar. Nah, ini. Jadi teman-teman tidak usah meragukan ya intinya kepuasan bagi kami, kepuasan konsumen itu adalah nomor 1. Nah setelah matang kita angkat, kita taruh di saringan. Ini saringan bambu ini. Saringan bambu. Jadi harus bambu ya teman-teman. Kalau ada uang sih saringan harus stainless. Tidak boleh pakai besi karena ada unsur karatnya nanti kalau saringannya pakai besi. Minimal stainless lah. Nah ini udah matang. Tuh kan bersih kan, lantainya keramik, tungkunya stainless, kancahnya aluminium, tidak boleh pakai besi. Kemudian yang sudah digoreng tadi, baru kita masukkan ke santan kelapa yang setengah matang tadi. Nah ini udah proses yang kedua ini. Membuat rendang telur. Ini harus diaduk-aduk terus ya teman. Kalau nggak diaduk-aduk, gosong nanti yang sebelah bawahnya. Besar kecilnya api itu pun ada seninya. Jadi tidak sembarang api aja. Ada seninya juga. Nah ini kalau udah matang, kita saring lagi, pakai saringan dilapisi kain. Ini kainnya khusus juga, kain khusus buat saringan. Nah ini, yang udah matang. Seperti apa matangnya? Nah itu SOP-nya sudah jelas. Nah ini santan kelapa yang setengah matang tadi. Nah ini santan kelapa yang lengkap dengan bumbu-bumbunya tadi. Nah ini sebetulnya proses di hari kedua teman. Cuman supaya nggak terlalu panjang videonya, kita persingkat, kita potong-potong. Nah ini dadaran telur yang digoreng kemarin ya. Langsung kita masukin. Nah ini kapasitasnya lebih kurang 12 kilo mungkin perkiraan. Satu kancah ini, satu kali masuk ya. Nah, dikasih bumbu, bawang, kita menggunakan bawang Solo. Mau mahal mau murah bawangnya tetap kita pakai bawang Solo karena kualitas bagi kami nomor 1. Nah ini sampai diaduk-aduk
diaduk terus. Jadi kalau ditanya berapa lama prosesnya dari santan tadi sampai matang, kalau dari santan sampai matang rendang telur ini lebih kurang 7-8 jam lah. Nah ini yang udah hampir matang, jadi videonya kita potong ya, kalau nggak bisa berjam-jam ini bikin videonya. Ini udah hampir matang, dibuktikan dengan berbusa. Ya namanya telur ya, kalau udah mau matang kan berbusa kan. Nah, tingkat kematangan ini juga ada ciri-cirinya. Di samping berbusa juga ada tanda-tanda lain. Nah itu mungkin tidak bisa kami sebutkan di sini, karena itu rahasia perusahaan juga. Nah udah mau matang. Nah ini saringan bambu di bawahnya, saringan kain di atasnya. Kenapa harus ada saringan kain? Supaya bumbu-bumbu tadi tidak ikut turun ke bawah bersama minyak. Jadi gunanya untuk meniriskan minyak ini. Bagaimana supaya kandungan minyak di rendang telur ini kita minimalisir gitu. Jadi kalau semakin minim kandungan minyak di rendang, maka masa simpan otomatis semakin panjang. Nah ini udah hampir mau matang. Nah selama ini rendang telur ini dari anak-anak sampai orang tua suka. Dari anak-anak sampai orang tua suka. Nah ini rendang telur yang udah mau matang nih. Nggak gampang kan bikinnya. Butuh kesabaran. Nah ini udah mau matang. Kita masukkan ke saringan supaya minyaknya turun ke bawah. Nah ini ada juga yang bilang ini rendang telur crispy katanya. Ya boleh juga. Garing kalau bahasa orang Jakarta. Renyah, empuk. Nah ini. Jadi tingkat kematangan itu juga perlu ketelitian tingkat tinggi ya teman-teman. Kalau tidak nanti warnanya nggak seragam gitu. Nah ini. Kita tiriskan sambil didinginkan. Sambil didinginkan. Biar nggak numpuk, kita ratain supaya proses pendinginannya cepat gitu ya. Nah sambil ini didinginkan, prosesnya lanjut di kancah satu lagi. Nah udah mulai dingin, kita salin ke Nah ini rendang telur yang sudah matang, tapi perlu pendinginan lagi. Nah ini ruang produksi kita yang sebelah kanan. Ini rendang telur. Nah ini berbagai macam kemasan yang kita miliki. Nah, ini kaleng komposit ya teman. Nah ini kemasan ekonomis kalau bahasa kita. Nah ini pengepakan barang mau dikirim. Nah ini juga pengepakan dalam ukuran besar. Kita kirim ke seluruh Indonesia. Ini yang skala pengepakan kecil biasanya via udara ini. Nah ini proses penjemputan oleh
Nah, ini foto-foto dokumentasi pengepakan dan pengiriman barang. Nah, ini dalam proses pengiriman nih. Nah, di samping via ekspedisi, kita juga menyediakan pengiriman pengantaran pakai mobil sendiri. Nah, ini proses pengantaran ke konsumen, ke reseller maksudnya. Jadi kita fokus di produksi ya teman-teman, kita tidak punya toko. Jadi kalau ada yang minat jadi reseller, jadi agen, jadi distributor, silakan kontak kami. Nah, ini pengiriman ke konsumen juga pakai mobil yang satu lagi. Ya, kepuasan konsumen nomor 1 kalau bagi kami. Nah, ini pengiriman ke konsumen nih pakai mobil sendiri. Nah, ini jadi dengan ada video ini supaya antar kita saling mengenal, saling memahami, saling mengetahui, sehingga konsumen maupun calon konsumen, calon reseller, karena zaman sekarang zaman keterbukaan. Nah, ini mobil Kijang super bergaya off-road juga sebagai untuk pengangkutan. Nah, ini dokumentasi waktu pengantaran ke konsumen nih pakai mobil Kijang. Nah, Pak supirnya mau ngopi dulu katanya. Berhenti di depan masjid, sholat, dan ngopi. Nah, ini. Pak supirnya pengopi. Nah, ini mobil Kijang Super yang sangat berjasa bagi kami. Nah, ini alhamdulillah full isinya, pengantaran ke konsumen. Nah, biasanya kalau pengantaran ini sifatnya mendadak atau di hari-hari rame atau memang ada pesanan khusus. Ya, intinya kepuasan konsumen itu nomor 1. Kalau memang tidak mungkin via ekspedisi, maka kita bersedia mengantarkan langsung. Selagi kita mampu dan punya sumber daya untuk itu, kalau memungkinkan. Nah, ini salah satu pengantaran ke konsumen atau reseller. Ini mau membongkar nih. Nah, ini dokumentasi waktu perjalanan. Nah, jadi kalau dipikir-pikir cukup kompleks dan dalam tanda kutip cukup berat juga menjalankan usaha seperti ini. Nah, ini istri saya di Istana Negara. Nah, ini kemasan kita. Oke, terima kasih.